Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sonia Yulia dengan NPM 2510100518. Saya berasal dari kelas K Ilmu Hukum. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pemerintah Daerah dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemerintah daerah? Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mencakup dalam hukum NKRI dan membahas pemerintah pusat. Lalu terdapat juga pasal 18 Undang-Undang tahun 1945 yang membahas NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, sedangkan asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Lalu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut adalah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komisi Nasional Daerah. Lalu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang peraturan penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintah sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Lalu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, bagaimana sih penyelenggaraan pemerintah daerah? Jadi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah adalah pelaksanaan wewenang oleh Pemda atau kepala daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan undang-undang tadi, Nomor 23 Tahun 2014, daerah mengelola urusan pemerintahan yang tidak menjadi wewenang pusat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan untuk melayani masyarakat dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam bingkai NKRI. Nah, lalu apa aja sih urusan pemerintahan secara umum? Yaitu ada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Nah, asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama, ada kepastian hukum. Yang kedua, tertib penyelenggaraan negara. 3, kepentingan umum. 4, keterbukaan. 5, proporsionalitas. 6, profesionalitas. 7, akuntabilitas. 8, efisiensi. 9, efektivitas. Dan yang 10 adalah keadilan. Nah, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ada gubernur untuk provinsi dan ada wali kota dan bupati untuk kabupaten kota. Masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah sesuai pada pasal 63 ayat 1. Nah, larangan kepala dan wakil kepala daerah yang tertulis pada pasal 76. Yang pertama adalah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga di sini ada menjadi pengurus suatu perusahaan baik milik swasta maupun milik negara atau daerah atau pengurus yayasan bidang apapun. Yang keempat, menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang dipimpin. Yang kelima, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Lalu menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 huruf E. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah atau janji jabatan. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri. Lalu meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, alasan untuk bisa diberhentikan. Urusan pemerintah daerah telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 9 yang mengatakan bahwa 3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Yang dimaksud dengan urusan pemerintah konkuren terdapat pada pasal 11 yang mengatakan bahwa satu urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Baik, sekian materi singkat saya tentang pemerintah daerah. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.